Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Majelis sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memuji Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan ke haribaan junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengajak kita semua untuk meningkatkan nilai takwa kepada Allah, dan semoga kita tidak mati melainkan dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini khatib mengambil sebuah tema, pendidikan kurban dalam keluarga. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah masuki bulan Dzulhijjah, di mana bulan ini adalah sebuah peristiwa yang amat besar ketika terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarganya. Tentu memiliki beberapa nilai pendidikan yang harus maka kemudian Allah akan hapuskan dosa-dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Itulah keutamaan daripada solat berjamaah. Oleh karena itu, solat fi waqtiha, tunaikan setelah selesai Ramadan ini. Kemudian yang kedua, jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Ketika kita mampu berjuang di jalan Allah, mungkin hari ini kita tidak mengangkat senjata sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, tapi kita pun ada jihad-jihad kita di sini. Apakah dengan berbagi ilmu, menuntut ilmu, dan kemudian membangun masjid dan lain sebagainya? Inilah konteks hari ini, jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ketika takbir berkumandang di seluruh penjuru dunia, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang akbar walillahil hamd. Teringat dari perantauan ingin pulang, teringat kepada ayah bunda yang sudah tiada, masih ada tempat duduknya, masih ada piringnya, masih ada tempat minumannya, pakaiannya, semuanya akan teringat. Tidak akan mengingat tentang jasa-jasa orang tua, teringat akan kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat, teringat akan bagaimana dosa dan noda yang pernah kita buat, yang telah kita goreskan di hati pada orang tua kita. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, yang kita masih hidup hari ini, mari terus-menerus kita doakan kedua orang tua kita. Mari kita kemudian berbakti kepada orang tua kita, karena masih ada kesempatan kita mendengarkan pintu maaf di hadapan orang tua kita. Allah berikan, maka marilah kita pun berkurban, karena itu merupakan sebuah ritual untuk membersihkan jiwa kita dan kemudian mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dari Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk kuku rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh
darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum tetesan dibersihkan jiwa kalian yang berkurban tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah mampu maka berkurbanlah, karena memang pada hakikatnya apa yang kita kurbankan itu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hadirin yang dirahmati Allah, di dalam buku Sofyan Saha, Profesor Dr. Sofyan Saha, beliau menyebutkan dalam buku tersebut, ibadah kurban itu mula-mula ditujukan untuk mengetahui pertama tingkat kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin membuktikan apakah rasa cinta itu berkurang ketika Nabi Ibrahim diberikan harta berupa anak. Sehingga Allah pun ingin mengujinya. Allah ingin memberitahu kepada semua umat ini bahwasannya kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam mampu mengorbankan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam buku ini disebutkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah mampu, yaitu mengorbankan jiwanya, mengorbankan sesembahannya demi Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan berhala-berhala yang tampak. Maka ada satu berhala yang menyelimuti, yang timbul kekhawatiran. Allah ingin menguji itu. Itulah berhala kecintaan terhadap anak. Bayangkan hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim telah mampu berkorban hartanya, jiwanya, bahkan dia rela mati untuk menegakkan agama tauhid. Tapi Allah ingin mengetahui ketika diberikan seorang anak, apakah dia memilih Allah atau anaknya? Apakah dia lebih mendahulukan anaknya atau Allah Subhanahu wa taala? Sehingga dengan demikian Allah pun memerintahkannya supaya dia menyembelih putranya Ismail. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam, dia memenuhi panggilan itu. Dia membuktikan kepada Allah, anaknya pun dia akan kurbankan ketika Allah yang memerintahkan. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, dia mampu mengorbankan, yaitu berhala yang tersirat dalam jiwa, yaitu mencintai anak yang berlebihan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilai-nilai pendidikan dalam ibadah ini sangat penting untuk kita cermati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai pendidikan yang pertama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim sehingga dia mampu untuk melakukan hal itu ialah nilai kesabaran. Andai kata tidak ada sabar dalam jiwanya, tentu dia tidak mampu dan tidak mau untuk menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang memiliki harta hari ini, dia mampu mengorbankan harta itu sekitar 3 juta, misalnya 3,5 juta untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesabaran dalam jiwanya. Sabar sangat penting, karena ketika seseorang tidak memiliki nilai kesabaran untuk berkorban di jalan Allah, maka dia tidak akan pernah menegakkan hal itu. Seseorang mampu berdiri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Dia sholat di waktu dingin, dia sholat di waktu panas. Itu semuanya karena kesabaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mampu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, dia tidak melihat yang haram, dia tidak mengucapkan kata-kata yang buruk, dia tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya, dia mampu meninggalkan itu merupakan nilai kesabaran. Sabar dalam hal meninggalkan kemaksiatan tersebut. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, nilai yang pertama ini adalah nilai kesabaran yang harus kita miliki dalam jiwa kita. Sabar dalam menjalankan
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam mentaati perintah Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan dan apa yang dilarang oleh Allah, maka itulah nilai kesabaran yang pertama yang harus kita camkan pendidikan dalam ibadah kurban ini. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai pendidikan yang kedua ialah nilai tawakal ataupun berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberitahukan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam mimpinya ia menyembelih anaknya, putranya Ismail, maka kemudian dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengungkapkan kepada putranya, "Ya bunayya, inni ara fil manam anna adbahuka." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ada dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lalu kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim? Kuntu madza tara? Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Aku melihatmu dalam mimpi. Apa yang kamu lakukan? Bahwa aku menyembelihmu. Maka kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi Ismail alaihissalam? Qala ya abati af'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk insyaallah orang-orang yang bersabar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai tawakal di antara mereka berdua, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebuah anugerah yang sangat indah. Ketika kita mampu mendidik anak-anak kita dalam koridor Islam yang menyerahkan hidup dan mati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ini akan memberikan sebuah nilai pendidikan dalam keluarga itu. Keluarga yang mampu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilai tawakal tersebut menunggu kehadiran buah hati selama puluhan tahun hingga akhirnya dikaruniai Ismail alaihissalam. Tentu ini merupakan sebuah anugerah yang sangat indah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nilai pendidikan yang kedua setelah mereka bertawakal, Nabi Ibrahim bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai pendidikan berikutnya dia terus menerus berdialog. Ketika anak itu sudah remaja, seringlah berdialog dengan anak. Terkadang kita hadirin yang dirahmati Allah dalam pendidikan ini, kita terlalu memaksakan kehendak kita sebagai orang tua, terlalu memaksakan kehendak kita, keinginan kita, sehingga keinginan itu tidak sampai pada keinginan si anak. Apa salahnya kita selaku orang tua ketika kita memiliki keinginan terhadap anak, kita berdialog dengan mereka, tetapi dialog yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, dengan dialog tersebut insyaallah itu akan mendekatkan hati di antara orang tua dan anak. Inilah pendidikan yang kedua, bertawakal dan berdialog dengan anak kita. Lalu kemudian yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa ini teramat penting adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dalam peristiwa ini pendidikan ketauhidan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, mereka itu kompak menjalani, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dijauhkan dari kesyirikan, dijauhkan dari hal-hal yang menyimpang, sehingga kita tetap dalam koridor Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita panjatkan di dalam doa iftitah kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita terus menerus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah Al-Fatihah terus menerus kita meminta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita hanya menyembah kepada Allah dan hanya kepada meminta kepadanya pertolongan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami selalu kepada jalan yang lurus.
yaitu jalan yang engkau beri nikmat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang terus-menerus kita ungkapkan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sempat ibadah yang kita tunaikan kepada Allah kita terus-menerus meminta kepada Allah, tetapi dalam perilaku kita masih menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan dalam buku Profesor Sofyan Zahar, bahwasanya Allah ingin membuktikan apakah rasa cinta itu berubah ketika diberikan ataupun dianugerahkan seorang anak. Karena hadirin yang dirahmati Allah, terkadang kita sebagai orang tua ketika diberikan buah hati, jantung rasa terhadap diri kita melupakan hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita asik mencari nafkah untuk anak-anak kita lupa bahwa ada Allah yang Maha menyaksikan. Ketika kita mencari nafkah untuk keluarga kita melupakan azan berkumandang, kita enggan untuk mendirikan ibadah kepadanya. Bukankah kita lebih mementingkan hak-hak anak kita daripada Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang menurut Profesor Sofyan Zahar dalam bukunya, bahwasanya Allah ingin membuktikan apakah Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya Ismail itu untuk membuktikan bahwa dia betul-betul hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan mimpi itu, mereka bertawakal kepada Allah dan Allah pun menyaksikan itu, dan digantikanlah sesembelihan itu dengan sesembelihan yang terbaik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 nilai pendidikan ketika kita melaksanakan ibadah kurban dalam histori ataupun sejarah Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Yang pertama, tanamkanlah nilai kesabaran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, bertawakal, dan kemudian terus-menerus kita berdialog dengan anak-anak kita, sehingga dengan dialog tersebut insya Allah itu mengantarkan pada nilai cinta dan kasih sayang di antara keluarga. Kemudian yang ketiga, mari kita tanamkan nilai tauhid, sehingga dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita akan terus-menerus bersama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.